Badan Intelijen Negara menerima laporan rahasia terkait pergerakan sindikat kriminal yang diduga terlibat dalam perdagangan organ manusia. Informasi tersebut berasal dari hasil penyadapan komunikasi internasional serta laporan pihak intelijen luar negeri yang menemukan adanya aktivitas mencurigakan di jalur transportasi darat menuju wilayah Asia Tenggara. Laporan awal mengindikasikan adanya jaringan besar yang memanfaatkan jalur darat di Indonesia sebagai lintasan penyelundupan organ manusia, khususnya ginjal, yang akan dikirim ke luar negeri. Pihak berwenang mencatat bahwa selama beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan permintaan organ ilegal di pasar gelap internasional, terutama di kawasan Kamboja yang dikenal sebagai titik transit jalur perdagangan organ menuju negara-negara lain. Unit Intelijen Dalam Negeri kemudian memulai penyelidikan mendalam. Mereka mengumpulkan data pergerakan logistik, aktivitas kendaraan berat, dan mencocokkan informasi dengan laporan orang hilang serta temuan kasus penculikan yang belum terpecahkan. Hasil analisa menunjukkan adanya anomali dalam distribusi kontainer dari wilayah Sumatera menuju Pulau Jawa, khususnya truk-truk besar yang melintasi jalur nasional di waktu malam dengan pengamanan berlapis namun tanpa keterangan muatan yang jelas. Berdasarkan pengamatan tersebut, tim intelijen kemudian meningkatkan pengawasan di sejumlah titik strategis. Fokus utama adalah jalur lintas Sumatera Jawa, yang selama ini menjadi jalur vital pengiriman logistik antar pulau. Informasi tambahan dari pihak pelabuhan juga menguatkan dugaan bahwa salah satu kontainer dengan seri-seri mencurigakan sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan selatan untuk selanjutnya dikirim melalui jalur laut ke negara tetangga. Situasi ini memaksa Badan Intelijen mengeluarkan perintah operasi khusus. Ratusan personel gabungan terdiri dari satuan intelijen, pasukan militer, dan unsur kepolisian diturunkan untuk mencegat kendaraan target. Operasi ini dilakukan secara rahasia dan terkoordinasi untuk menghindari kebocoran informasi yang dapat menghambat proses penindakan. Pusat Komando Gabungan didirikan di wilayah perbatasan antar provinsi. Tim pemantauan udara, unit pelacak sinyal, serta kendaraan taktis dikerahkan untuk memastikan setiap pergerakan truk target dapat diikuti secara presisi. Keputusan diambil, penyergapan akan dilakukan di jalur utama yang menghubungkan antar wilayah, tepat di titik rawan yang sudah dipetakan sebelumnya. Seluruh tim bersiaga penuh. Operasi berjalan dalam pengawasan ketat. Sementara itu, arus lalu lintas sekitar mulai dialihkan. Masyarakat diimbau menjauh dari kawasan operasi demi alasan keamanan. Semua persiapan mengarah pada satu tujuan, menghentikan laju truk kontainer yang diduga membawa barang bukti terbesar dalam sejarah perdagangan organ ilegal di kawasan ini. Pukul 23.45 waktu setempat, Pusat Komando menerima sinyal pelacakan dari unit pemantauan udara yang mengkonfirmasi pergerakan truk kontainer target. Kendaraan tersebut melaju di jalur nasional kilometer 87, tepat di area yang telah ditetapkan sebagai zona penghadangan. Truk berukuran besar itu dilaporkan melaju dengan kecepatan konstan, dikawal dua mobil kecil yang berperan sebagai pengintai di bagian depan dan belakang. Situasi di lapangan menunjukkan kesiapan penuh dari tim gabungan. Ratusan personel telah mengambil posisi strategis di sepanjang sisi jalan. Sebagian tersembunyi di balik kendaraan taktis, sebagian lainnya berada di balik peralatan pemblokade jalan. Kendaraan lapis baja diparkir melintang, membentuk barikade fisik yang tidak memungkinkan kendaraan target untuk melintas tanpa pemeriksaan. Satuan sniper sudah berada di titik tinggi, mengawasi situasi dari kejauhan, siap memberikan dukungan apabila terjadi perlawanan bersenjata dari pihak sindikat. Sementara itu, tim taktis bersenjata lengkap memegang posisi di garis depan, siap menghadang dan mengamankan kendaraan target. Laporan visual dari unit pengintai menunjukkan truk kontainer mendekati lokasi penghadangan dengan kecepatan stabil. Mobil pengawal depan tampak melakukan manuver pengintaian, namun tidak menemukan adanya aktivitas mencurigakan dari kejauhan, sesuai rencana penyamaran yang dijalankan oleh tim penghadang. Begitu kendaraan target memasuki radius 100 meter dari titik penghadangan, Komando Operasi memberikan instruksi final. Barikade jalan diaktifkan sepenuhnya, lampu sorot dinyalakan, dan kendaraan lapis baja bergerak maju, menutup total akses jalur utama. Dalam hitungan detik, laju truk kontainer dan mobil pengawalnya terhenti. Situasi berubah cepat. Personel gabungan mengepung kendaraan target, senjata teracung, perimeter keamanan diperluas. Kendaraan sipil yang berada di sekitar lokasi dipastikan sudah dievakuasi sebelumnya. Tidak ada celah bagi truk untuk melarikan diri. Jalur utama dikunci dari kedua arah. Tim pemeriksa bergerak mendekati kendaraan. Pengemudi dan awak truk diperintahkan turun,
Namun sesuai arahan operasi, tidak ada komunikasi terbuka yang dilakukan di tempat. Prosedur standar dijalankan, seluruh awak kendaraan diamankan. Identitas mereka diperiksa, dan kendaraan utama diperiksa menggunakan alat deteksi biologis. Sementara itu, unit forensik bergerak cepat, membawa peralatan pendukung untuk membuka kontainer. Secara hati-hati, mengingat dugaan kuat adanya muatan ilegal berskala besar di dalam truk tersebut. Cuaca malam yang cukup cerah, serta penerangan maksimal dari unit operasi, membantu jalannya pemeriksaan. Seluruh personel siaga penuh, kemungkinan ancaman lanjutan dari sindikat. Data dari pusat komando mengonfirmasi bahwa truk ini adalah bagian dari jaringan besar, dan temuan di dalam kontainer diperkirakan menjadi barang bukti utama dalam mengungkap operasi sindikat perdagangan organ manusia lintas negara. Pemeriksaan dilanjutkan tanpa kendala. Semua protokol berjalan sesuai standar, menunggu hasil akhir dari pembukaan kontainer yang akan menentukan skala sebenarnya dari kejahatan yang sedang dihadapi. Setelah seluruh area dinyatakan aman, tim forensik mulai membuka pintu kontainer dengan menggunakan peralatan khusus. Pengamanan berlapis tetap dijaga. Seluruh personel berada dalam posisi siaga, mengantisipasi segala kemungkinan. Udara dingin dari dalam kontainer segera keluar saat pintu berhasil dibuka sebagian, mengindikasikan bahwa bagian dalam kontainer dilengkapi dengan sistem pendingin berskala besar. Satu persatu pintu kontainer terbuka sepenuhnya. Di dalamnya terlihat puluhan peti pendingin berukuran besar tertata rapi, memenuhi hampir seluruh ruang muatan. Setiap peti dilengkapi dengan segel keamanan palsu yang menyerupai segel logistik resmi. Tidak ditemukan tanda bahwa kontainer ini membawa muatan biasa, seperti yang tertera dalam dokumen pengiriman. Tim forensik mulai memeriksa isi setiap peti dengan hati-hati. Pendingin dibuka, dan pemandangan mengerikan langsung terlihat. Di dalamnya tersimpan ratusan paket organ manusia yang telah diawetkan secara profesional. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa seluruh isi paket adalah ginjal manusia, dikemas dalam kantong steril, lengkap dengan label kode identifikasi yang diduga digunakan sindikat untuk proses distribusi. Hitungan sementara mengonfirmasi bahwa jumlah total ginjal di dalam kontainer mencapai 20 ton. Angka tersebut mencatatkan salah satu penyelundupan organ manusia terbesar yang pernah berhasil digagalkan di Indonesia. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, berat muatan dan jumlah organ yang ditemukan menunjukkan skala sindikat ini sangat besar dan terorganisir. Petugas forensik memperkirakan organ-organ tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk korban penculikan, perdagangan manusia, serta kemungkinan korban yang dieksploitasi dari wilayah konflik atau daerah rawan. Label pengemasan dan kode distribusi yang ditemukan pada setiap paket mengindikasikan bahwa muatan ini ditujukan untuk jaringan internasional yang bergerak di bidang perdagangan organ ilegal. Sementara itu, pemeriksaan terhadap sopir dan awak truk menunjukkan bahwa mereka merupakan perantara dengan tingkat pengetahuan terbatas mengenai isi sebenarnya dari muatan. Mereka hanya diberikan instruksi untuk mengantarkan kontainer menuju pelabuhan selatan, tanpa menjelaskan detail isi dan tujuannya. Data dari pusat komando mengonfirmasi bahwa kendaraan ini masuk dalam radar operasi intelijen sejak beberapa minggu lalu. Namun pengintaian baru dilakukan secara intensif dalam 48 jam terakhir. Keberhasilan penghadangan ini menjadi titik awal dalam mengungkap rantai besar kejahatan perdagangan organ yang melibatkan sindikat lintas negara. Kondisi fisik organ yang ditemukan menunjukkan bahwa ginjal-ginjal tersebut masih dalam keadaan layak transplantasi, menandakan bahwa pengiriman ini dirancang untuk segera diproses di luar negeri tanpa menunggu waktu lama. Fakta tersebut memperkuat dugaan bahwa jalur distribusi sudah terhubung dengan jaringan rumah sakit atau klinik ilegal di luar Indonesia. Barang bukti diamankan, seluruh organ disegel kembali, dan peti pendingin dikirim ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Temuan ini membuka babak baru dalam penanganan kasus, di mana pemerintah Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa sindikat perdagangan organ manusia telah menyusup ke dalam sistem logistik nasional dengan cara yang sangat terorganisir. Setelah pemeriksaan awal di lokasi penghadangan selesai, barang bukti berupa 20 ton ginjal manusia dikirim ke pusat laboratorium forensik di ibu kota. Tim analis bekerja selama berhari-hari untuk memverifikasi asal-usul organ, mengecek data identifikasi, serta menelusuri kemungkinan keterkaitan dengan laporan orang hilang yang selama ini masuk ke instansi pemerintah. Hasil investigasi menunjukkan bahwa sebagian besar ginjal yang ditemukan berasal dari korban penculikan, korban perdagangan manusia,
serta dugaan kuat adanya korban yang diambil dari kawasan konflik dan daerah rawan di wilayah Asia Tenggara. Beberapa organ memiliki jejak identifikasi biologis yang cocok dengan laporan orang hilang di Indonesia, terutama dari wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau pengawasan pemerintah. Penyelidikan lanjutan mengarah pada sindikat internasional, yang selama ini sudah diawasi oleh Badan Intelijen Regional. Sindikat tersebut dikenal sebagai salah satu jaringan perdagangan organ terbesar di kawasan Asia Tenggara, dengan jalur distribusi yang melibatkan beberapa negara, termasuk Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja sebagai pusat transit utama. Data intelijen mengungkap bahwa Kamboja bukan hanya menjadi transit, tetapi juga pusat operasi rumah sakit, bayangan, dan klinik ilegal yang secara rutin menerima pasokan organ manusia untuk kebutuhan pasar gelap global. Negara-negara tujuan utama dari organ-organ ilegal tersebut termasuk beberapa negara di Timur Tengah, Eropa Timur, serta sebagian wilayah Asia Timur, di mana permintaan organ manusia terus meningkat seiring keterbatasan legalitas transplantasi. Pihak berwenang Indonesia segera berkoordinasi dengan Interpol, otoritas regional ASEAN, serta lembaga-lembaga internasional untuk memperluas jaringan penyelidikan. Beberapa nama operator utama sindikat berhasil diidentifikasi, termasuk individu yang berperan sebagai penghubung antara jaringan di Indonesia dengan jalur distribusi internasional. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sindikat ini memanfaatkan jalur logistik resmi dengan cara memalsukan dokumen pengiriman, menyuap oknum terkait, serta menggunakan kontainer berpendingin standar experimper untuk menyamarkan aktivitas ilegal mereka. Metode ini memungkinkan mereka mengangkut organ dalam jumlah besar tanpa terdeteksi selama berada di jalur distribusi reguler. Pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan utama, memperketat pengawasan logistik, dan memerintahkan operasi khusus di seluruh jalur perbatasan darat maupun laut. Penindakan hukum terhadap para pelaku yang berhasil diamankan terus berjalan. Sementara penyelidikan internasional diperluas untuk menangkap seluruh anggota jaringan yang masih berkeliaran di luar negeri. Operasi penyergapan kontainer bermuatan ginjal manusia ini menjadi peringatan keras bahwa perdagangan organ ilegal telah mencapai level yang sangat serius di kawasan Asia Tenggara. Dengen temuan 20 ton ginjal manusia. Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan upaya pemberantasan kejahatan terorganisir, serta bekerja sama dengan negara lain untuk memutus rantai perdagangan gelap yang selama ini merenggut nyawa banyak korban tak berdosa.